Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah bade nerangkeun nyata gumilar naing dumadi asal usul kejadian ya. Tapi orang make pewayangan wae aja nama si aya nu ngambek ya. Jadi secara ilmu batin mungkin ada perbedaan pokok dengan seorang ilmuwan yang meneliti asal muasal terjadinya alam. Dalam mitologi Jawa dapat dikatakan sadurunge ono luwih dhisik ono. Maksudnya sebelum terjadinya ada dulu, yaitu suwung yang dimaksud adalah Allah atau Tuhan semata. Sebelum terjadinya jagat seisinya, yang lebih dulu adalah yang menciptakan alam. Dikatakan suwung atau kosong karena sifat Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tetapi bisa dirasakan, khususnya seperti halnya angin tidak bisa dilihat menggunakan alat indera, tetapi bisa dirasakan keberadaannya berupa tiupannya ataupun bau yang dibawa, walaupun tidak satu unsur. Tapi Tuhan tidak berbau, juga tidak tahu keberadaan maupun sifat perbuatannya, karena sudah menyelubungi atau merasuki semua sendi kehidupan. Lebih terkenalnya, sifat-sifatnya sudah menyatu dalam sifat makhluknya, seperti halnya seorang dalang wayang kulit. Tuhan adalah dalangnya yang bisa menggerakkan wayangnya, sedangkan manusia dan jagat adalah objek yang digerakkan sang dalang. Dalam hal ini, maka manusia bisa dikatakan tidak punya apa-apa kalau Tuhan berkehendak. Sesuatu yang kita miliki dengan sekejap mata bisa diambil atau diputar balikan dengan mudah. Jagat awalnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Proses terjadinya alam terdiri dari beberapa unsur, yaitu suasana, api, air, dan bumi. Terjadinya manusia, sedangkan manusia terjadinya dari Tripuswara yang dirangkaikan 4 unsur, yaitu suasana, api, air, tanah. Kemudian diciptakan menjadi awal kasar dan halus atau lahir dan batin. Cahayanya Tripuswara membuat refleksi dari angan-angan yang menjadi wakil Tripuswara untuk memerintah unsur persaudaraannya yang dinamakan nafsu. Awal dari 4 unsur terjadinya nafsu 4 perkara. 1. Luamawa, ini dari unsur bumi, disinari dengan warna ungu violet, yang keberadaannya di dalam daging, mempunyai sifat dengki, culas, ambius, malas, tidak tahu kebenaran. Tapi kalau sudah bisa menaklukkan akan menjadi dasarnya kekuatan iman yang luar biasa, dan sifatnya menjadi sabar dan penyayang. Yang kedua, amarah. Ini dari unsur api, disinari dengan warna merah, tempatnya di dalam darah, mempunyai sifat kebersemangat, kagetan, nafsu, marah-marah, menang sendiri. Ini juga jadi jalan unsur lainnya dari kejelekan dan kebaikan yang sangat berhubungan dengan daya cipta atau keinginan yang harus dilakukan. Yang ketiga, Supia. Ini dari unsur air, disinari dengan warna kuning, bertempat di sumsum dan tulang belulang, mempunyai sifat mengadakan cita-cita atau keinginan, cipta, cinta, atau tri. Ini adalah dasar dari angan-angan. Yang keempat, mutmainah. Ini dari dasar suasana,
disinari dengan warna putih yang bertempat tinggal di nafsu, mempunyai sifat terang, suci, berbakti, kasih sayang. Dari keempat unsur tersebut masih dilengkapi satu unsur, yaitu angan-angan satu, bersifat tiga, yaitu daya cipta, nalar atau logika, pengertian atau ilmu yang mempunyai kekuatan disebut pangaribowo, ini dari kekuatan cipta, prabowo, ini dari kekuatan nalar, kemayan, ini dari kekuatan pengertian atau ilmu. Unsur-unsur tersebut sebenarnya hanya berwujud cahaya yang mempunyai sifat sendiri-sendiri yang dalam penciptaannya bersamaan ketika roh suci diturunkan di alam sifat. Di alam rahim, sifat manusia terjadi berbeda-beda karena banyak unsur mempengaruhi dari sifat keturunan atau gen. Cahaya suara atau yang cenderung dari kekuatan unsur yang menguati terjadinya penciptaan manusia. Angan-angan sangat dominan yang akan menjadi akunya manusia yang diberi kuasa Tuhan untuk memerintahkan hawa nafsu. Kalau empat nafsu sudah jadi ditaklukkan, angan-angannya akan mudah larut menjadi satu di dalam hati sanubari manusia. Atau 7 unsur tersebut sudah bisa rukun, maka akan menuruti segala perintah manusia sejati atau roh suci. Maka timbul kekuatan yang luar biasa di jalan yang baik, yaitu luamawa akan menjadi dasar kesentosaan. Amarah mempunyai sifat kebajikan. Supia menjadi jalannya keinginan atau daya cipta. Mutmainah yang sempurna kesuciannya akan mempengaruhi kebaktiannya kepada Tuhan. Yang kelima, angan-angan akan menjadi daya cipta yang luhur. Akal budi akan menjadi jernih yang akhirnya dapat berperilaku dengan dasar berbudi pekerti yang luhur dan utama. Itu. Jadi ini terjadinya hewan dari roh suci yang dilengkapi dengan 3 unsur kasar dan halus, yaitu suasana, api, dan bumi. Hewan tidak diberi panutan atau guru sejati. Indranya yang hanya 3 warna, yaitu penciuman, penglihatan, dan pendengaran, juga mempunyai rasa hidup, tapi berdasarkan dari naluri dan perilaku kesehariannya. Terjadinya tumbuh-tumbuhan sama seperti yang lainnya. Tumbuhan tercipta dari daya jagat besar, yaitu ketika bumi sudah terjadi, jiwanya tidak dari roh suci, terjadinya dari 2 unsur, yaitu air dan bumi, yang diberi daya dari unsur suasana dan api. Terjadinya dewa ataupun makhluk halus. Kejadian dewa dan makhluk halus dari unsur api yang diciptakan kebersamaan adanya jagat seisinya. Jiwanya terjadi dari kekuasaan Tuhan. Ini dari bayangan suksma kaweskas yang dilengkapi dengan unsur api, jadi tidak bisa dilihat dengan panca indera. Jadi jiwanya para dewa dan makhluk halus tersebut tanpa roh suci dan tanpa guru sejati. Dewa dan makhluk halus alamnya sudah sangat beda, jadi bisa menempati di mana saja menurut kehendaknya sendiri. Dewa derajatnya tinggi akan mempunyai wilayah kekuasaan yang besar, kadang sampai mengaku menjadi Tuhan.
Itu cuk. Tapi sebenarnya manusia yang dekat dengan Tuhan atau dengan mahasa mudahnya manusia yang sangat yakin dan mengakui Tuhan adalah yang maha satu, kekuatannya lebih besar dari dewa atau makhluk halus lainnya. Semua tergantung dari kadar keimanan. Para dewa mempunyai lapisan-lapisan kederajatan luhur di tahap 7, duta atau utusan, wiseso atau memerintah, hayu atau rahayu, kuasa atau berkuasa, dana atau penyantu, pada atau tonggak. Walaupun dewa mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai kekuasaan yang besar, tapi masih dalam perintahnya Tuhan. Untuk itu harus berhati-hati dan jadi peringatan. Manusia yang lupa terhadap Tuhan bisa tertarik dalam kekuasaan para dewa, karena dewa sendiri juga mempunyai watak yang baik dan watak yang jelek, yang karena kekuasaannya bisa menyeret manusia ke dalam perintahnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu heula. Ya mak. Di abah hujil asem.